bahwa ketika kita diajak untuk menghidupi, maka itu bicara soal cara pandang. Cara pandang itu apa? Bagaimana berpikir, melihat sesuatu. Dan yang mau kita lihat hari ini, bagaimana kita memandang karya Tuhan. Seperti kita memandang sebuah lukisan ya, dari sudut tertentu. Kita bisa melihat sisi ini, sudut yang lain. Bisa jadi cara pandang kita berbeda-beda terhadap satu objek. Seperti ini. Mana gambarnya Pak Nanang? Boleh ditampilkan? Ketika kita memandang suatu objek, kita bisa berbeda-beda. Ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Gambar apa? Apa Bu cari? Oh gitu. Kenapa? Yang mana coba? Oh, yang putih itu ada pot gitu ya, kayak cawan gitu ya, ada apa ya namanya? Ya vas bunga lah gitu ya. Itu cara pandang yang pertama kita melihat kan. Oh ini pot vas bunga. Tapi coba pandang yang lain, sudut pandang yang lain. Itu kan seperti dua wajah yang saling berhadapan ya. Gitu. Ini hanya contoh aja sederhananya. Begitu pula ketika kita diajak untuk memandang karya Tuhan. Setiap orang memang bisa berbeda-beda. Ya. Saya simpulkan yang pertama itu. Karya Tuhan yang seperti apa yang dinyatakan kepada kita adalah karya keselamatan. Seperti hanya di dalam Kejadian tadi yang dikatakan, bagaimana Allah membaharui hidup manusia ini melalui Nuh. Dunia yang sudah dibinasakan, memang tadi saya katakan manusia yang berdosa kan harus dihukum ya konsekuensinya. Tapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Melalui Nuh Tuhan memulihkan ciptaannya. Keselamatan Tuhan berikan di dalam Kristus Tuhan kita. Maka tugas kita adalah menghidupkan karya keselamatan itu di dalam keseharian kita. Tuh ya, sedia ya? Caranya? Terimalah, pahami dulu karya Tuhan itu. Karena apa? Untuk menghidupi ya harus pahami dulu. Menghidupkan berarti mewujud nyatakan di dalam keseharian kita. Caranya ya tadi, pahami dulu. Terima dulu karya Tuhan itu. Pahami dulu karya itu dalam diri kita sendiri. Baru kita bisa menyatakannya, menghidupkannya kepada siapapun dan kepada dunia ini. Dan yang tidak bisa kita lupakan adalah bersyukurlah. Syukuri apa yang sudah Tuhan berikan, nikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Bukankah itu mudah? Ya? Sulit ya, betul sulit. Syukur itu sulit, hanya mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar kok bersama-sama ya. Yuk kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi manusia, bagi saya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan jangan lupa nyatakan itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dunia butuh keselamatan itu. Dunia butuh keselamatan Tuhan, dan biarlah kita menjadi duta-duta keselamatan itu. Mengingat perkataan Paulus. Apa yang Paulus katakan? Kerjakanlah keselamatanmu itu. Artinya kita sudah menerima keselamatan, tapi tetap harus
mengerjakannya. Kerjakanlah itu. Ya, jangan hanya sekedar aku sudah terima keselamatan itu, udah diam. Enggak, tapi Paulus mengajak, ayo kerjakan itu. Lakukan itu, nyatakan itu, dan itulah arti kata menghidupkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.